Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Di video kali ini agak mumet, tapi penting banget buat game. Namanya kita bakalan bikin inventory system. Dan jujur ada beberapa kalimat yang aku belum paham karena aku belajar Godot juga otodidak kan. Jadi aku cuman baca dokumentasi dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin aku salah buat menjelaskan, jangan ragu untuk kasih tahu aku. Jadi aku juga belajar dari teman-teman semua. Oke, ini special mention buat yang udah nyengkring, gak tahu namanya hak doang. Makasih banyak. Kalau misalnya teman-teman dapatin video ini berguna, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, atau di komen. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng atau mungkin kita punya project bareng, ya kan? Oke, jadi sekarang kita masuk ke inventory system. Sebelum kita masuk ke inventory system, aku pengen kayak menjelaskan inventory system itu gimana, sepahamnya aku ya. Oke, sedikit penjelasan tentang inventory system. Jadi di sini seperti yang kita tahu, kalau misalnya player kan dia itu kayak memungut item gitu. Kalau nggak misalnya nebas monster terus dapat drop-dropan gitu. Dan drop-dropan itu namanya item. Jadi kita harus bikin item, itu pertama. Terus item itu kan nanti kalau misalnya teman-teman pernah lihat kayak inventory slot yang kayak gini itu kan itemnya dia masukin ke slot kan, kayak gitu. Nah, dan nantinya slot ini ternyata nggak sendirian kan, karena yang namanya inventory kan masa cuman buat nyimpen satu item gitu kan, nggak. Jadi ada banyak-banyak item. Jadi ini jadi slots karena banyak kan, slotnya banyak dan mungkin di satu slot itu beda-beda item. Nah, dan semua slot ini ada di dalam rucksack atau inventory-nya player kan. Dan dari udah misalnya semua slot ini udah kita masukin ke tas, nanti diaktifin sama player. Jadi kita bakal punya banyak step sampai ke tangan player, tapi tenang, ini nggak impossible. Agak mumet ya, dan mungkin penjelasanku nggak terlalu bagus, tapi ayo kita coba. Oke, pertama-tama kita harus bikin tasnya dulu, karena nanti tasnya kan buat nyimpen slot sama nyimpen item kan, slot nyimpen item. Nah, jadi gimana cara bikin tasnya ini? Aku bikin scene baru, new scene. Terus banyak cara untuk ngelakuin inventory system ini, tapi caraku kayak gini teman-teman. Jadi aku other node, control, terus kita create. Sebenarnya tadi ada, kalau misalnya di back nih, ada user interface, itu sama aja control. Nih kita coba. Nah, terus aku kasih nama jadi inventory GUI. Dan di dalam inventory GUI ini aku add child node, aku tambahin yang namanya 9 patch rack. Jadi 9 patch rack itu apa? A control that displays a texture by keeping its corner intact but tiling its edges and center. Jadi nggak melar gitu. Jadi di sini aku ada inventory kita, apa tuh tempat tas buat menaruh slot-slot gitu. Ini kan ada banyak slot, dan ini sayangnya aku nggak bisa mention si cup Nubel karena ternyata dia nggak supply inventory yang free. Jadi aku harus cari di Pinterest. Nanti kalau misalnya mau lihat contohnya nanti aku taruh di deskripsi. Dan ini emang kayaknya rada beda banget ya. Ini bukan pixel tapi buat video ini aja buat nunjukin gimana inventory system. Jadi ini udah cukup. Dan ini aku punya slot. Ini kalau misalnya slot yang ada item, yang ini yang nggak ada item. Jadi kita masukin ke gamenya. Balik ke Godot kita, 9 patch rack. Dan teksturnya masih empty, jadi aku bakal drag inventory-nya
Dan ini kan kecil banget tuh. Dan nih kalau misalnya kita melar nih, kita gedein tuh jadi kayak sudutnya kok gini sih gitu kan. Jadi kayak kita tuh pengen yang sama gitu, apa kualitas sisi atas bawah kanannya. Dan itu kenapa kita pakai 9 patch rack, soalnya dia bisa bikin margin buat gambar kita, dan supaya nggak melar-melar sisi-sisinya, jadi kita ke sebelah kanan teman-teman ada inspektor, ada patch margin kan. Ini aku nggak tahu ukurannya, jadi aku coba-coba aja. Teman-teman juga misalnya nanti di project teman-teman sendiri, aku nggak tahu kan size nya, jadi disesuaiin ya. Oke teman-teman, ini aku udah aku sesuaiin. Jadi kalau misalnya dimelar-melarin, teman-teman bisa notice kan atasnya, kirinya, kanannya itu sama loh tuh, kualitasnya sama dan emang ukurannya ya segitu aja gitu, jadi bordernya. Dan misalnya teman-teman bingung kan biar nggak melar gitu sisi-sisinya, ukurannya kayak gimana ngukurnya. Kalau aku sendiri kan pakai pakai Aseprite, jadi aku direct ini pakai rectangular marquee atau apa gitu, terus aku ukur dari atas ke sini ya, bordernya pokoknya. Ini border atas ukurannya 27, tapi aku ambil 29 karena ambil ini juga jadi 29. Dan di sini kelihatan nih di kiri bawah teman-teman 129. Jadi besar yang sebelah kanan ini, yang kotakan aku blok ini kan cuman satu ke sebelah kanan, tapi ke atas ke vertikal 29. Nah jadi itu ukurannya. Terus teman-teman ukur juga sebelah sini kayak gitu. Aku nggak tahu di aplikasi yang lain kayak gimana, tapi kayaknya pastilah ya, pasti ada yang similar kayak gini, ada yang sama kayak gini. Nah itu buat 9 patch rack kita udah selesai. Kita jangan lupa di save. Oke, Ctrl S aja. Terus aku mau taruh di mana ya, inventory aja kan kita bikin, karena nanti bakalan banyak sih, belum lagi itemnya kan. Aku kasih nama kayak biasa, inventory GUI. Nah terus oke, setelah kita selesai dengan 9 patch rack, jangan lupa inventory GUI-nya diklik, dan ini kelihatan kan lebih gede dari 9 patch rack-nya. Jadi kita kecilin, kita sesuaikan guys, kita sesuaikan dulu jadi sebesar 9 patch rack-nya. Dan kita klik inventory GUI, layout, terus transform. Di sini ada size 919 sama 517 kan. Jangan lupa ini size ini kita masukin ke custom minimum size. Jadi dia itu nggak bakal mengecil dari si transform size, karena kita udah masukin size yang sama sebagai custom minimum size. Jadi jangan lupa itu teman-teman. Penting juga kecil-kecil kayak gini, tapi nggak apa-apa, aku juga banyak salah. Terus udah selesai.